Oke ya, intinya di materi induksi elektromagnetik ini, kita akan melihat bahwa medan magnet itu akan mengakibatkan munculnya arus listrik. Arus listrik yang muncul ini nanti bisa ditandai dengan adanya GGL. GGL itu kan beda potensial ya. Beda potensial itu akan mengakibatkan adanya medan listrik. Dan medan listrik itu akan membuat muatan itu bergerak. Dan itu yang kita sebut sebagai arus listrik kalau yang bergerak adalah elektron. Nah, jadi fenomena ini dirangkum dengan hukum induksi Faraday seperti terlihat di sini. Kemudian ini besarnya, kemudian arahnya kita tentukan dengan hukum Lenz. Makanya ini jadi satu paket sebenarnya. Hukum Faraday Lenz. Faraday itu menggambarkan atau menjelaskan bagaimana mendapatkan besar GGL induksinya. Sedangkan hukum Lenz ini menyatakan kemana arahnya. Ini kemarin kita sudah bahas. Oke, kemudian terakhir kemarin di sini ada induksi dan transfer energi. Jadi dari hukum Faraday kita melihat bahwa GGL induksi itu akan muncul ketika flux medan magnetnya itu berubah atau memiliki nilai. Ada nilai d flux per dt. Kalau ini ada, maka akan dapat induksi GGL induksi. Dan flux ini ditentukan oleh dua hal. Kalau tidak B, medan magnet ya A, luas penampang di mana medan magnetnya itu bekerja. Pada contoh ini kita lihat bahwa di sini medan magnetnya tetap, tapi wilayahnya yang diberi warna kuning ini yang luasnya berubah terhadap waktu. Maka akan muncul perubahan flux. Tanpa ada perubahan flux, kita tidak akan mendapatkan nilai GGL induksi. Tidak akan ada arus yang mengalir tanpa adanya perubahan flux medan magnet. Jadi arus listrik itu hanya muncul ketika ada perubahan flux. Ini kemarin kita bahas sampai sini. Kemudian setelah ini ada yang dinamakan dengan induktor. Kalau sebelumnya kita bahas resistor, ini hambatan, kemudian kita bahas kapasitor, ini ada kapasitansi. Nah, sekarang kita bahas induktor. Ya, induktor dan induktansi. Kalau kapasitor itu bisa digunakan untuk menghasilkan medan listrik, kalau Anda masih ingat ya, kapasitor ini kita bisa gunakan untuk menghasilkan medan listrik. Ada proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Akan ada beda potensial di antara dua keping kapasitornya. Keping yang nanti ada keping positif, ada keping negatif. Karena ada beda potensial, maka akan ada medan listrik. Nah, induktor ini itu bisa Anda tebak, dia bisa kita gunakan untuk menghasilkan medan magnet. Dilambangkan seperti ini. Ya, kalau kapasitor itu memiliki nilai kapasitansi, dia memiliki kapasitansi yang C sama dengan Q dibagi V, banyaknya muatan yang perlu diberikan untuk mendapatkan beda potensial sebesar V. Nah, induktor ini dia memiliki induktansi, nilai induktansi yang dilambangkan dengan L. L ini
Saya mungkin langsung aja ya, N jumlah lilitan dikali dengan flux, tentunya flux medan magnet dibagi dengan I. Ini adalah besar dari induktansi. Jadi induktansi ini induktansi ya. Yang L ini induktansi, N ini jumlah lilitan, flux ini ya flux medan magnet, I ini arus listrik. Induktansi ini satuannya H Henry, ya, ya dilambangkan dengan H, ya ini sama dengan ya kalau dilihat itu 1 Tesla meter kuadrat per ampere. Oke ya. Kalau kita lihat induktansi ini, misalnya contohnya untuk solenoide, induktansi solenoide. Kalau kita lihat induktansi itu N adalah L sama dengan N flux medan magnet dibagi dengan I. Kalau Anda ingat induktansi medan bentar, atau N itu biasanya dinyatakan dengan N kecil kali L. Ini adalah N kecil ini jumlah lilitan persatuan panjang, jumlah lilitan persatuan panjang dikali dengan L panjang, ya jadi kan sama dengan N besar ya, lilitan. Flux ini adalah B kali A, I ini adalah ya I. Kenapa itu dibuat N? Karena kalau Anda ingat di solenoide itu, nilai B itu adalah mu 0 I kali N. Ini tolong diingat. Ya, ini kali A bagi I. Ini I-nya bisa kita hilangkan. I-nya. I-nya bisa kita hilangkan di sini, maka kita akan dapatkan ya L itu adalah mu 0 N kuadrat L kali A. Ini induktansi untuk solenoide. Oke ya. Nanti terkait dengan induktor, kapasitor, dan resistor ini kita bahas di bab berikutnya. Cuma di sini dikenalkan ada yang namanya induktor. Induktor ini adalah sebuah komponen listrik, sama dengan kapasitor fungsinya. Tapi kalau kapasitor menghasilkan medan listrik, induktor ini menghasilkan medan magnet. Oke ya. Kemudian ada yang namanya induksi diri. Induksi diri ini apa? Kalau misalnya ada GGL induksi pada sebuah coil, kemudian arusnya berubah. Nah, perubahan arus ini seperti kita tahu akan adanya arus pada kawat ini akan mengakibatkan adanya medan magnet. Maka ketika arusnya berubah, maka medan magnetnya juga akan berubah. Kalau medan magnetnya berubah, maka akan muncul GGL induksi. Jadi, maka ini akan terjadi induksi pada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian ya, yang kita bisa mengubah arusnya, besar arusnya. Yang ini tuh induktor, ini induktor,
atau ya L memiliki induktansi L, kemudian katakanlah ini ada baterai, maka di sini muncul arus listrik. Muncul arus listrik, yang bagian ini tuh disebut variabel resistor. Variabel. Fungsinya apa ya? Kalau Anda tahu V itu adalah I kali R. Kalau nilai R-nya bisa berubah karena dia variabel, V-nya tetap, maka I-nya akan berubah. Maka fungsi dari variabel resistor ini untuk mengubah besarnya nilai I. Nah, ketika I berubah, maka nilai ini kan kita bisa ubah I-nya lewat ini, variabel resistor. Kalau kita lihat rangkaiannya, maka arus yang mengalir melewati induktor ini akan berubah nilainya. Kalau ada kawat dialiri arus listrik, maka akan ada medan magnet di sekelilingnya. Kalau arusnya berubah besarnya, maka medan magnet di sekelilingnya juga akan berubah. Dan perubahan medan magnet ini, kalau kita lihat hukum Lenz, hukum Faraday, akan mengakibatkan adanya perubahan induksi, akan mengakibatkan adanya GGL induksi. Nah, ini yang disebut sebagai induksi diri. Induksi yang terjadi pada diri dari induktornya sendiri. Kalau misalnya kita lihat persamaan untuk setiap induktor, L ini sama dengan tadi N kali flux dibagi dengan I. Nah, kemudian kalau kita lihat hukum Faraday, kita gabungkan ya induktor ini yang tadi di atas ini dengan hukum Faraday. Kenapa? Karena tadi adanya perubahan medan magnet sehingga akan mengakibatkan adanya perubahan flux magnet terhadap waktu. Kalau kita lihat hukum Faraday, GGL induksi itu adalah ada minusnya ya, minus N d flux per dt. Nah, kalau kita lihat untuk induktor ini, saya akan kasih di sini indeks L, menandakan ini untuk induktor. Kemudian N ini kan konstan ya. N ini kalau konstan, kita bisa masukkan ke dalam turunannya, atau bisa kita keluarkan, sama saja. Karena dia konstan. Artinya yang ini bisa kita tulis, ya, N flux per dt. N ini bisa ada di dalam, bisa ada di luar. Karena dia konstan. Tidak tergantung pada waktu. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena saya bisa dapatkan hubungan itu di sini. L kali I sama dengan N kali flux. Ini yang akan saya masukkan ke sini. Jadi saya bisa ganti itu jadi minus D L kali I per dt. Oke ya. Nah, L itu juga konstan terhadap waktu. Maka ini bisa saya tulis menjadi minus. Ini minus L DI per dt. Nah, ini yang kita kenal dengan induksi diri. Jadi yang ini tuh disebut sebagai ya GGL induksi diri, GGL induksi diri. Kenapa? Karena GGL ini muncul di dalam induktornya sendiri karena ada perubahan arus. Kalau Anda lihat persamaannya ini perubahan arus terhadap waktu, berarti ada perubahan arus, maka akan muncul
GGL induksi. Dan di sini dikenal istilah khususnya itu induksi diri, karena dia terjadi pada dirinya sendiri. Oke ya. Kalau Anda lihat, sebenarnya ini sebanding dengan hukum Faraday ya. GGL induksi itu adalah minus N deflux per dt. Kalau kita lihat hukum Faraday ini kan umum ya. Kalau kita lihat khusus pada induktor, kita tahu pada induktor itu ada nilai induktansi L. Yang L ini adalah ya N kali flux. L kali I itu sama dengan N kali flux. Nah, ya hubungan ini yang kita pakai pada hukum Faraday sehingga kita dapatkan GGL induksi diri untuk induktor yang minus L dI per dt. Oke ya, ini adalah besarnya. Arahnya bagaimana? Sama, kita gunakan hukum Lenz untuk menentukan arahnya. Jadi kalau misalnya konsepnya persis sama, kalau saya gambarkan bagian induktornya saja, karena I-nya ini berubah dan berubahnya itu membesar. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah akan muncul medan magnet, atau kalau mau langsung ya, akan muncul GGL induksi yang arahnya berlawanan dengan arah dari arusnya, karena dia arusnya membesar. Kalau I-nya mengecil, maka di sini muncul GGL induksi yang arahnya searah dengan arah arusnya. Ini prinsip yang sama yang kita gunakan pada hukum Lenz seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Oke ya. Mungkin bagian ini, bagian induktor, kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan lihat resistor, kapasitor, dan induktor dipasangkan pada satu rangkaian yang sama. Tapi kalau kita lihat satu persatu induktornya, maka ini yang terjadi. Oke ya. Oke, ada satu lagi terakhir. Kalau ini adalah induksi diri, ada yang namanya induksi mutual. Induksi mutual. Kalau induksi diri ini terjadi pada satu buah rangkaian yang ada induktor di dalamnya, maka induksi mutual ini terjadi pada katakanlah dua rangkaian yang berbeda. Misalnya kalau digambarkan, ini ada coil atau induktor. Induktor itu kan pada prinsipnya coil ya, makanya dia dilambangkan seperti itu. Misalnya ini tadi ada variabel resistor, katakanlah seperti ini ya. Kemudian di bagian sebelahnya sini ada juga ya ini coil yang pertama, coil 1, ini coil yang kedua. Nah, kalau misalnya arus listrik pada coil pertama ini kan variabel resistor yang bisa mengakibatkan adanya perubahan arus listrik. Kalau misalnya di sini ada terjadi perubahan arus, karena kita mainkan variabel resistornya, maka pada coil ini akan muncul perubahan medan magnet. Misalnya medan magnetnya ke sini arahnya. Anda bisa gunakan aturan tangan kanan nih. Kalau ada arus ke sini, berarti 4 jari ke sana, maka telunjuk itu menunjuk
arah medan magnetnya. B sini. B1. Misalnya B-nya seperti ini, ada muncul medan magnet dan berubah. Nah, perubahan ini karena medan magnet itu kan dia memiliki range jarak juga ya. Dia akan mempengaruhi coil yang kedua. Di coil yang kedua ini juga terkena medan magnet dan perubahan medan magnet dari coil yang pertama. Karena ini coil pertama dengan N lilitan, ini coil kedua dengan N lilitan. Nah, di sini pada coil yang kedua ini akan muncul juga perubahan flux. Ini kita tulis saja flux di coil kedua akibat coil yang pertama. Nah, induksi yang terjadi di coil yang pertama terjadi induksi karena perubahan medan magnet, demikian juga di coil yang kedua terjadi induksi akibat perubahan medan magnet. Dengan catatan medan magnetnya itu berasal dari coil yang pertama. Ini yang disebut sebagai induksi mutual. Kalau induksi diri ini terjadi pada dirinya sendiri, ini kan terjadi pada dirinya sendiri ya. Kalau ini terjadi tidak pada dirinya sendiri. Induksinya itu diakibatkan oleh perubahan medan magnet dari coil yang ada di dekatnya. Jadi bukan perubahan medan magnet oleh dirinya sendiri. Semoga bisa dibedakan ya. Nah, ini dilambangkan dengan M. M ini induksi mutual. Induksi mutual. Sebenarnya sama dengan L. Cuma ya kita perlu simbol yang berbeda. Ini M21. Artinya induksi mutual yang terjadi pada coil 2 akibat coil yang pertama. Tentu persamanya juga sama, N flux dibagi I. Nah, cuma sekarang kita lihat N-nya ini N2, karena lilitan kawat yang atau coil yang kedua, fluxnya ini flux 21. Ini adalah flux yang terjadi pada coil 2 akibat coil yang pertama. I-nya ini adalah I1. Karena ini yang mengakibatkan perubahan medan magnetnya. Anda bisa bandingkan ini dengan L sama dengan N flux per I. Ini kan sama ya. Cuma yang ini kita kenal dengan yang di atas ini induksi diri. Kemudian yang ini induksi mutual. Oke ya, dari sini saya bisa tulis M21 ini kali I1 sama dengan N2 kali flux 21. Kemudian kita lihat I-nya ini kan berubah terhadap waktu. Jadi saya bisa tuliskan selanjutnya DI 1 per dt. Karena I-nya berubah, maka flux-nya juga akan berubah. Karena flux itu kan tergantung pada perubahan I terhadap waktu. Ini D flux 21 per dt. Nah, yang ini kita sebut sebagai yaitu GGL yang diakibatkan oleh tadi. GGL 2 minus M21 kali DI 1 per dt. Kalau dilihat hukum Faraday, yang ini itu kan jadi GGL ya. Dan ini kita sebut GGL 2. Karena terjadi pada kawat kedua. Ini sama dengan M21, dengan M itu ini. Kemudian D1. Ini I-nya I1 ya. Karena yang berubah terhadap waktu itu adalah arus I1. Oke ya, jadi kita dapatkan ini. Kalau ini dibalik, misalnya yang terjadi perubahan itu di coil yang kedua, maka coil pertama juga akan mengalami efek dari perubahan tersebut. Maka dengan cara yang sama kita akan dapatkan GGL 1.
Kalau lihat polanya Anda bisa lihat, tentu Anda bisa turunkan dari awal. Kalau dilihat polanya akan sama dengan yang di atas. Jadi seperti ini. Ini untuk coil yang pertama. Oke. Sebenarnya dari dua ini juga mungkin nggak akan saya turunkan, tapi nanti bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan, bisa dibuktikan bahwa M12 ini nilainya akan sama dengan M21. Atau ya bisa kita sebut saja sebagai M. Maka persamaan yang tadi ini bisa kita tulis minus M saja ya, DI1 per DT. Yang satu juga ini ya minus M DI2 per DT. Tolong dilihat GGL2 ini muncul akibat perubahan arus yang pertama. Demikian sebaliknya. GGL1 ini muncul akibat perubahan arus yang I2. Karena kalau ini I1 ya jadi GGL diri ya. Tapi ini kan GGL yang muncul atau GGL itu beda potensial yang muncul akibat perubahan arus. Dan arusnya ini berasal dari rangkaian yang ada di dekatnya. Oke ya? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ini akhir dari bab induksi. Jadi kalau saya review dikit, induksi itu kan intinya perubahan medan magnet yang mengakibatkan adanya arus listrik. Dan ada alat yang disebut sebagai induktor. Komponen listrik yang kita kenal sebagai induktor. Yang dia bisa mengakibatkan adanya medan magnet. Dan ketika medan magnet ini berubah, nanti akan muncul nilai GGL, induksi, atau beda potensial. Induktor ini memiliki induktansi seperti halnya kapasitor yang memiliki kapasitansi. Dilambangkan dengan L sama dengan N kali flux. L ini sama dengan N kali flux dibagi I. Satuannya Henry. H. Kemudian misalnya untuk solenoida ya L itu adalah sama dengan ini. Kemudian ada namanya induksi diri. Ini induksi yang terjadi pada induktornya atau pada koilnya sendiri. Jadi kalau ada perubahan arus, maka akan muncul GGL induksi. Ini dirangkum di persamaan yang arus yang berubah, DI per DT, dikalikan dengan induktansinya, maka akan itu yang nilainya sama dengan GGL induksi diri ya. Arahnya ditentukan oleh hukum Lenz, sama seperti hukum Faraday. Kemudian ada induksi mutual yang ini muncul bukan pada dirinya sendiri, karena medan magnet ini kan dia memiliki range ya, memiliki jarak di mana dia bekerja. Kalau ini perubahan medan magnet ini mengakibatkan atau mempengaruhi koil yang ada di dekatnya, ini yang kita sebut sebagai induksi mutual yang besar GGL yang dihasilkan itu adalah minus M21 DI per DT. Dengan M itu yang ini. M itu sama dengan induktansi kalau dibandingkan. Cuma dikasih simbol yang berbeda untuk membedakan dengan induktansi yang biasanya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Bentar.
Kalau kita lihat, bentar saya coba. Ini, SAP kita ya, Satuan Acara Perkuliahan, yang tadi dibahas itu bagian ini, induksi elektromagnetik. Dia memang, harus dibahas dan diselesaikan di pekan ke-7. Tadi kita sudah selesaikan hukum Faraday-Lenz, induktansi diri dan induktansi mutual atau induktansi bersama. Kita belum latihan soal yang ini dan modulnya juga belum dibagikan. Ini modul 5 nanti. Ya. Ini akan dibahas nanti setelah UTS, pembagian modul dan latihan soalnya. Nah, kalau kita lihat UTS-nya, pekan depannya hari Rabu, di sini ditulis jam 9, tapi kemarin di rapat kita akan mulai jam 8. Nanti jam 8 itu akan bertahap masuknya. Mungkin nanti akan dibagikan detail teknis pelaksanaannya. Jadi ya karena ujiannya serentak semua mahasiswa TPB di ITB, maka seperti kemarin kuis ada pembagian server akan dipecah supaya ya diharapkan lebih lancar. Walaupun kemarin kuis ada hambatan. Hambatan yang kemarin oleh tim teknis juga sudah coba diselesaikan. Semoga nanti ketika ujian tidak ada hambatan. Dan salah satu caranya yang dilakukan ya nanti Anda masuknya tidak bersamaan. Anda itu mahasiswa TPB. Jadi misalnya fakultas FMIPA masuknya jam 8.00, fakultas yang lain jam 8:10. Nah, Anda kalau saya tidak salah lihat kemarin jam 8.30. Jadi yang masuk pertama itu nanti jam 8, nanti Anda jam 8.30. Tentu waktunya akan menyesuaikan selama 2 jam. Tapi nanti ditanya akan disampaikan di ya selebaran yang nanti akan diberikan. Itu terkait dengan teknis pelaksanaan ujiannya hari Rabu, mulai jam 8, walaupun di sini tulis jam 9. Soalnya ya ada, saya sendiri belum tahu soalnya seperti apa ya, karena semester ini saya bukan panitia ujian. Ya ada beberapa soal tapi tipenya mirip dengan kuis kemarin. Jadi isian singkat yang Anda perlu untuk mengisinya. Oke ya. Kalau dilihat di sini, pekan ke-8 ini tidak ada perkuliahan. Jadi memang khusus untuk ujian. Tadinya di set ujiannya offline ya, di kampus, luring. Tapi karena situasi ya akhirnya terpaksa online lagi. Dan ya pekan ini dikhususkan untuk ujian. Jadi tidak ada perkuliahan, kita akan melanjutkan perkuliahannya di pekan berikutnya, tanggal 14, dengan membahas arus bolak-balik. Bahan ujiannya sendiri, yang pekan 7 ini, yang tadi kita bahas, induksi ini tidak masuk. Jadi yang masuk itu hanya elektrostatik, ini, arus searah, dan medan magnet. Kemudian yang ini, medan magnet oleh arus listrik. Jadi dari pekan pertama sampai pekan ke-6. Atau kalau mau lihat ya modul tutorial 1 sampai modul tutorial 4. Itu yang masuk ke bahan ujian. Sedangkan yang induksi elektromagnetik yang kita bahas di sini, ini tidak masuk bahan ujian. Mulai dari sini, ini kan induksi itu mulai dari sini. Hukum Faraday-Lenz itu adalah induksi elektromagnetik. Ini tidak masuk ke bahan ujian. Tapi ya
tetap harus disampaikan di pekan ke-7 yang sudah kita lakukan ini. Oke, ada pertanyaan dulu sini? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, di sisa waktu ini saya ingin membahas modul 4 ya, karena ya kemarin kita tidak bahas, kita belum bahas dan itu masuk ke materi ujian. Jadi saya akan bahas modul 4, tapi karena waktunya juga nggak banyak, mungkin nggak akan semuanya bisa dibahas. Ada soal yang ingin dibahas tidak? Jadi ya by request saja. Ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya sebenarnya bisa kita akhiri pertemuan. Bentar, tapi bentar, kalau gitu saya aja yang milih. Pak, Oke, maaf, ya, nomor 7 boleh, Pak? nomor 7 boleh. Bentar, saya ambil dulu soalnya. Oke, ini soal nomor 7. Lihat ya. Bentar. Sebenarnya ya Anda juga udah tahu siapa yang tricky dari tutorial itu ya. Karena memang ini juga boleh bekerja sama, boleh diskusi dan diharapkan ada diskusi. Mungkin ya sebagian ya hanya menulis saja tanpa mengerti apa yang ditulis. Itu tolong dihindari ya yang seperti itu. Pastikan Anda memahami apa yang Anda tuliskan. Karena ya kalau tidak ya percuma juga. Tutorialnya kan untuk latihan ya. Kalau Anda tidak mendapatkan apa yang diberikan ya jadi sia-sia. Jadi tentu sebetulnya biasanya sih saya agak agak strict ya, saya kontrol itu maksudnya ya saya tanya, tapi ya karena situasi juga nggak begitu mendukung, jadi ya semester ini saya agak loose. Tapi ya tolong Anda kontrol diri sendirinya. Anda kan udah dewasa. Oke, maaf, kembali ke sini, ke tadi nomor 7. Tapi intinya tadi ya, di tutorial ini tolong kalaupun Anda menulis jawaban, pastikan Anda paham. Di nomor 7 ini, bentar, ada 2 kawat, lurus sangat panjang, ditempatkan tegak lurus bidang gambar. Seperti gambar sini. Berarti ini arah arusnya kan keluar ya, karena ditanda, bentar. Ini saya tulis 30 miliampere, I2 ini 40 miliampere. Dua-duanya keluar dari bidang gambar. Kedua kawat berjarak sama terhadap titik asal, ini titik asalnya, dan medan magnet di titik asal akibat kedua kawat adalah B. B, sini ya. Berapa nilai I1 jika arah medan magnetik B berputar sebesar 20 derajat searah jarum jam. Oke. Di sini apa yang terjadi kalau Anda lihat ya. Saya ingin gambarnya perbesar. Kalau kita lihat, intinya kalau ada kawat dialiri arus akan muncul medan magnet. Oke ya. Nah, akibat kawat 1 di titik B akan muncul medan magnet di titik titik pusat ya, akan muncul medan magnet. Bentar, atau saya gambarkan. Akibat kawat 1, medan magnetnya kemana? Medan magnet itu kan seperti ini ya.
kita akan memiliki medan magnet di sekeliling kawat I1, di kawat 1. Medan magnetnya seperti apa bentuknya? Ya, seperti ini. Makanya berlaku hukum, kalau Anda lihat aturan tangan kanan, maka di sini tuh medan magnetnya itu akan kemana? Searah atau berlawanan? Kan ke sini ya, berlawanan arah jarum jam. Ini medan magnetnya. Dan tentu dia akan tergantung pada jaraknya ya. Di jarak yang berbeda di sini, maka medan magnetnya itu akan berbeda besar. Dia akan tergantung jarak. Karena kalau Anda lihat juga B itu untuk kawat terus yang panjang, mu 0I dibagi dengan 2V kali R. Maka tergantung jarak R. Nah, di sini yang ingin dilihat itu adalah medan magnet akibat kawat 1 di titik pusat di sini ya. Maka kita akan lihat medan magnet yang melewati titik tersebut. Nah, melewati titik tersebut misalnya ini. Nah, di titik ini, di titik pusat sini, tadi kan arah medan magnetnya ke sini, maka dia akan ke sini. Di titik pusatnya. Oke ya, ini B akibat kawat yang pertama. Nah, kemudian akibat kawat yang kedua juga sama, akan muncul medan magnet di sekelilingnya. Dan kalau kita ingin lihat yang melewati titik pusat, maka ya seperti ini. Kalau kita lihat arahnya, berarti kan ke sini ya, kalau digunakan aturan tangan kanan. Dan kalau tadi yang ingin ditinjau itu adalah titik pusat sini, maka di titik ini akibat arus yang muncul di kawat yang kedua, maka ke sini medan magnetnya. Oke ya. Maka di titik pusat ini akan ada 2 medan magnet. Yang satu yang ini, yang satu yang ini, katakanlah B1, yang ini B2. Sampai sini oke ya? Jadi akan muncul seperti itu. Nah, kalau yang ingin ditinjau itu adalah titik ini, akibat 2 ini kan vektor ya B. Maka di sini akan muncul gabungannya, yang adalah penjumlahan vektornya. Nah, ini adalah medan magnet gabungannya. Ini B ini B ini tuh yang ini. B gabungannya itu di titik asal adalah B. Nah, di soalnya itu ditanya jika berapa nilai I supaya B ini berputar sebesar 20 derajat searah jarum jam. Arah jarum jam itu kan ke sini ya. Maka supaya dia berpindah ke sini. Berputar 20 derajat. Kebanyakan terlihat nggak ya? Berputar 20 derajat searah dengan jarum jam. Awalnya dia memiliki sudut theta misalnya. Nah, sekarang kita perlu men-set arusnya I1, berapa nilai I1 supaya B ini berputar 20 derajat searah dengan jarum jam. Berarti ke sini. Bisa dipahami ya soalnya? Nah, ini yang perlu dilakukan, ini yang perlu dicari tahu berapa besar I1-nya. Tentu kita perlu dulu menghitung berapa nilai B di awal supaya B yang ini ya, kemudian bergeser 20 derajat. Oke ya? Kalau soalnya sudah paham, ya kita baru bisa mengerjakan. Gimana? B1 misalnya saya akan tulis besarnya saja ya, bukan vektor B-nya, tapi
Misalnya B1 ini adalah ya mu 0 kali I-nya I1 dibagi 2V kali ya jarak dari kawat 1 ke titik ini. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahunya dia nilainya sama. Kita anggap saja A ya. Kita tulis A. Kemudian B2 juga mu 0 I2 dibagi 2V kali A. Oke. Nah, sudut ini, sudut theta tadi, bentar. Ini terlihat nggak ya? Udah kebanyakan coretan. Misalnya ini sudut theta ini, sudut yang dibentuk oleh B ini, kalau kita lihat, ya ini adalah, misalnya saya ambil tangan ya. Tangan theta itu sama dengan B2 dibagi B1, ya enggak? Ini theta, tangannya itu kan yang di depannya, kalau di SMA itu B2 dibagi B1. Nah, kita bisa masukkan mu 0 I2, saya tulis seperti ini aja, 2VA, ini B2 dibagi B1 mu 0 I1 bagi 2VA. Ini B1. Maka kalau ini kita sederhanakan, mu 0-nya hilang, 2VA juga hilang karena sama. Maka ini sama dengan ya I2 dibagi I1. Ini adalah tangan tetanya. Yang ini bisa kita hitung. Tetanya ini sama dengan ya tangan minus 1. I2 itu kan diketahui ya. 40 miliampere, I1 30. 40 miliampere, 30 miliampere. Berapa nih? Bentar. 53 ya, 53,1. Nah, tetanya 53,1. Ini teta awalnya pada keadaan ini, ketika arusnya I1 30, I2 40. Makanya kita dapatkan teta awalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai I1 perlu diubah atau berapa nilai I1 supaya dia bergeser 20 derajat searah jarum jam. Begini. Berarti kan kalau kita lihat gambarnya, 20 derajat, theta dikurang theta aksen ini sama dengan theta minus 20 derajat. Ini yang kita ingin ketahui. Bisa dipahami? Karena tadinya kan seperti ini. Tadinya ini theta, kemudian ingin bergeser 20 derajat searah dengan jarum jam. Nah, ini 20 derajat. Maka yang ini adalah theta aksen. Bagaimana cara mencari theta aksen? Ya, kita bisa gunakan yang ini. Tangan theta ini sama dengan I2 min I1. Dengan tetanya itu, ini bisa dihitung ya. Ini 53,1 minus 20. Berarti 23,1 derajat. Ini theta aksen. Karena theta aksen juga dibentuk dari B1 dan B2, maka kita bisa hitung theta tangan theta aksen ini adalah ini I2. I2-nya tidak minta diubah, tapi I1-nya yang minta diubah. Kita kasih aksen, I1 aksen. Maka I1 aksen ini adalah ya I2 kali tangan theta aksen. I2-nya tadi 40 kali 10 minus 6, tangan dari itu theta aksen itu 23,1 derajat. Maka kita dapatkan I1.
Begitu? Bentar mau dihitung. 61 ya, sekitar 61,3 kali 10 minus 6 ampere. Bisa dipahami? Pak. Ya, ya. Ya, salah, maaf, 33,1. Ya, betul, 33. Aja Pak, itu miliampere ke ampere itu 10 pangkat min 3 ya Pak? Oh ya, salah. 10 minus 3 ya. 33,1. Bentar, ini minus 3, tapi ini sama ya, nggak berubah. Mana lagi? Minus 6. Berapa? 40 kali 10 minus 3 kali tangan 33,1. Oke lah, dihitung aja ya. Oke, makasih. Begitu, bisa dipahami kah? Tadi siapa yang bertanya? Siapa yang tadi yang bertanya? Saya, Pak. Oh, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Ada lagi yang mau dibahas soal tutorialnya? Pak, bisa bahas nomor 9 nggak Pak? Saya masih bingung soalnya. Ya, gimana? Bahas nomor 9 Pak. Masih nomor 9. bingung soalnya. Oke. Bentar. Nomor 9. Ambil dulu soalnya. Nomor 9 itu ada 2 buah. Bentar. Ini 2 buah kawat melingkar. Bentar, saya baca dulu jari. Ini ya, kawat 1, kawat 2, jari-jarinya sama, 4 cm ditempatkan sejajar. Oke, yang kawat 2 ini ada di pusat, nih, titik 0. Kemudian L ini 3 cm dengan pusat kawat 2 berada di titik asal. Nah, kawat 2 ini dipindahkan ke atas, digeser ke atas. Maka grafik ini menggambarkan perubahan BY-nya terhadap Y. Oke, yang ditanyakan itu berapa arus pada loop 1 dan arus pada loop 2. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama kita perlu tahu dulu berapa medan magnet yang diakibatkan oleh kawat yang melingkar ini. Oleh kawat 1 dan kawat 2. Oleh kawat 2 karena dia ada di tengah, itu kan kemarin sudah kita dapatkan ya. Nah, oleh kawat 1 itu ini, kemudian titik yang ingin diketahui itu kan yang ini. Jadi berapa medan magnet di titik, katakanlah titik P, akibat arus yang mengalir pada kawat 1. Kalau yang kemarin di tengah, itu mudah. Ya kita bisa turunkan, yang ini juga prinsipnya sama saja. Atau saya coba hitung dulu ya, kalau misalnya saya kasih ini adalah R, jari-jari, ini Z, ada sumbu Z biasanya, ini R kecil, maka tadi setiap komponen pada kawat ini akan mengakibatkan kontribusi medan magnet pada titik P.
Itu yang ingin kita cari. Kalau kita lihat persamaan hukum Biot-Savart-nya, dB ini sama dengan mu0 bagi 4V besarnya ya, I ds kali sin theta, saya pakai yang bentuk sin bagi R kuadrat. R kuadratnya yang ini. mu0-nya oke, I-nya arus yang mengalir di sini, I. Kemudian sin theta. Theta-nya yang mana? Kalau dilihat itu kan ds sin theta itu yang berarti sudut antara vektor R dengan I ds. I ds itu kalau di sini mungkin nggak begitu jelas ya. Ya ini berarti tetanya, maka akan sama dengan ini tetanya. Oke ya. dB ini bentar, mu0 bagi 4V kali I ds-nya itu apa? Kalau ini ds itu kan panjang ini ya. Kemudian ini R, ini sudutnya d theta, maka ds ini adalah R d theta. Maka ds yang di atas ini saya akan ganti menjadi R d theta. R besar ya, jari-jari d theta. Ini ds-nya. Sin theta-nya, ya sin ini adalah R dibagi dengan R kecil ini ya Z kuadrat tambah R kuadrat. Berarti ya akar dari Z kuadrat tambah R kuadrat. Ini akarnya, ini sin theta-nya. Ini sin theta sini, tinggal yang ini R kuadrat. Ya itu R kuadrat itu sama dengan Z kuadrat. Atau sini ya, 1/Z kuadrat tambah R kuadrat. Itu yang R kuadrat. Maka ini jadi mu0 I ada R kuadrat dibagi 4V, yang di bawah ini Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 dikali ya d theta. Ini adalah dB. Maka yang perlu dilakukan ya integralkan untuk theta. Saya langsung aja di sini. Integralkan. Ini jadi B sama dengan B di titik P. Karena ini theta ya, kasih sudut 0 sampai 2V, karena itu lingkaran penuh. Maka ya ini jadi mu0 I R kuadrat. Ya, tetanya masukkan, sebentar saya tulis 4V. Ini tetanya masukkan dari 0 sampai 2V. Integralnya kan jadi theta ya. Theta. Maka ini mu0 I R kuadrat 2V bagi 4V Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. 2V-nya ini hilang. Ini sisa 2. Maka kita dapatkan B itu adalah mu0 I R kuadrat dibagi dengan 2 Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Ini besarnya seperti itu. Kalau lihat arahnya, ya kita lihat I-nya kemana? Bentar. Oke. I-nya, arahnya, arah I-nya, kalau lihat aturan tangan kanan ya bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung kemana arah I-nya. Apakah arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Itu satu hal.
Jadi kita bisa dapatkan medan magnet pada titik yang tegak lurus dengan pusatnya, titik yang ini. Ini juga hal yang penting. Oke ya. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa kawat yang loop yang kedua itu ditarik ke atas dan perubahan, saya ambil lagi gambarnya. Perubahan besar B itu bisa dilihat pada grafik. Nah, kalau yang ini ditarik ke atas, yang kawat kedua ini, berarti kan ada jarak ya. Dan nilai B-nya itu akan berubah. BY ini adalah B pada gabungan ya. Kalau dilihat di soal, komponen arah Y dari medan magnetik di titik asal akibat kedua loop adalah BY. Berarti gabungannya adalah BY. Jadi grafik ini tuh menyatakan gabungannya BY. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau dilihat di sini, ini di suatu saat nilainya itu adalah 0. Bentar, saya tulis dulu. Berarti BY ini adalah BY akibat loop 1 tambah BY akibat loop yang kedua. Kan vektor ya. Ini di suatu saat nilainya 0. Artinya BY1 dan BY2 ini arahnya berlawanan. Suatu saat salah satunya nilainya lebih besar sehingga negatif, salah satunya bernilai lebih kecil sehingga positif atau kebalikannya. Tapi suatu saat nilainya sama sehingga 0. Maka arah dari BY1 dan BY2 ini harus berlawanan arah. Jadi yang BY ini, BY gabungan ini, ya BY1 itu ya mu0, I-nya I1, R-nya R kuadrat, dibagi 2. Yang loop 1 ini kan dia diam ya, dia tidak berubah. Maka terhadap titik 0 ini, ya jaraknya adalah L. Itu yang menggantikan nilai Z kuadrat. Ini L kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 tadi. Kemudian yang ini, kalau yang ini positif, maka yang satunya harus negatif. Ini adalah mu0 I2 R kuadrat bagi 2. Jaraknya terhadap titik 0 itu ya apa? Berpindah Y positif, berarti ya Y. Kita tulis saja Y. Y kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Oke, sampai sini. Jadi dari grafik ini, kita bisa melihat tadi bahwa arah BY1 dan BY2 itu harus berlawanan. Karena di sini ada nilai yang sama dengan 0. Tidak mungkin kan kita mendapat nilai 0 dengan BY1 dan BY2 yang searah. Itu harus berlawanan. Dan di sini juga bisa dilihat, kalau salah satunya lebih tinggi jadi positif, salah satunya lebih rendah jadi negatif. Nah, kita bisa manfaatkan ini, yang ini. Kita lihat pada saat 0. Pada saat 0. Berarti ini 0 sama dengan itu, atau artinya ya mu0 I1 R kuadrat dibagi 2 L kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2 ini nilainya sama dengan mu0 I2 R kuadrat 2 Y kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Oke ya. Ini pada saat Y-nya
berapa? Ada yang bentar. YS ini 10, YS itu ini ya, YS. Kalau ini titik 0, berarti ya ini setengahnya 5. Berarti pada saat Y sama dengan 5, bentar. Ini saat Y sama dengan 5 cm atau 5 meter, 5 cm, maka berlaku ini. Nilai ini sama, sehingga dia bernilai 0. Yang bentar, yang ditanya apa? Oke, oh ya bentar. Ini ada info lagi bahwa biaya ini nilainya 7,2 mikro Tesla ketika Y-nya tak hingga. Jadi yang ini, kalau dia diteruskan Y-nya tak hingga, ini nilainya tetap senilai BY sama dengan 7,2 mikro Tesla. Dari sini apa yang kita dapat? Ya, dari sini kita bisa juga mendapatkan bahwa ada satu nilai BY yang akan sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai BY ini kan jadi tetap ya. Sedangkan BY itu tadi adalah BY1 minus BY2. Kalau ini tetap, berarti ya ini misalnya tetap, berarti ada satu yang nilainya menjadi 0. Dari grafik itu kita bisa dapatkan informasi seperti itu. Jadi kita bisa dapat dua informasi ya. Yang satu memanfaatkan ini, didapatkan nilai B yang sama, BY1 dan BY2 itu sama. Kemudian dari informasi yang ini, kita dapatkan bahwa ketika Y-nya tak hingga, maka ada satu yang nilainya 0. Yang mana ya? Tentu yang BY2, karena yang digeser ke atas itu, yang diubah nilai Y-nya itu kan yang lingkaran yang kedua ini ya. Maka BY2 ini, kalau juga dilihat persamaannya, Y itu kan ada di bawah sini ya. Kalau ininya tak hingga, maka B-nya ini kan akan 0 ya. Karena bagian bawah dari persamanya sangat besar. Nah, bentar. Yang ditanya itu berapa arus pada loop 1. Kalau ditanya berapa arus pada loop 1, ya kita bisa manfaatkan informasi yang ini. Karena yang BY2-nya sekarang jadi tak hingga. Dari loop 1 itu, BY2-nya 0. Bentar. BY ini menjadi 0 saat Y-nya tak hingga. Artinya, kalau kita lihat persamaan yang ini, maaf, bukan, B-nya itu berapa tadi? 7,2 mikro Tesla saat Y-nya tak hingga. Kalau dilihat persamaan yang tadi, berarti ini 7,2 mikro itu 10 minus 6 Tesla sama dengan mu0 I1 R dibagi 2 L. L itu kan tetap ya jaraknya. R kuadrat pangkat 3/2. Yang ini 0. Karena Y-nya kan tak hingga. Nah, dari sini kita bisa dapatkan I1-nya. Nah, bentar. Yang ditanya I1. L 3 cm. R-nya 4. Nah, mu0 tahu ya nilainya. Mu0 tahu. R-nya tadi 4 cm. 4 cm, ini 3 cm. Ini 2. Maka I1 bisa kita dapatkan. Nanti tolong dihitung aja. Ada yang sudah menghitung? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berapa arus pada loop 2, I2.
Kalau yang itu, kita bisa manfaatkan informasi yang tadi, yang ini. Mana? Yang ini nih. Saat Y-nya berapa? Bentar, Y itu berapa? 10 ya? YS itu 10. Maka ini kan di tengah, betul ya? Di tengah berarti kan 5 ya. Berarti 5. Jadi saat Y-nya 5, terjadi ini. Berarti di sini Y-nya 5, R-nya kan 4 cm ya. R-nya 4 cm, berarti Y tahu, ini tahu, R tahu, μ0 tahu ya, 2 juga tahu. μ0 tahu, I1 ini tadi sudah kita dapatkan di soal nomor A. R juga tahu, ya ini tahu, ini tahu, ini tahu. Maka nilai I2 juga bisa kita dapat. Begitu? Bisa dipahami nggak? Atau perlu diselesaikan? Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Bisa dipahami? Jelas? Bisa, Pak. Oke. Yang lain paham? Maaf izin bertanya, Pak. Ya ya. Saya bingung yang Y-nya 5 cm itu, Pak. Yang Itu Y-nya apa? yang Y sama dengan 5 cm itu, Pak. Y sama dengan minus? Y-nya 5 yang saat BY-nya 0 itu, Pak. Oh, ya ya. Yang ini ya. Ya. Itu nggak pas di tengah-tengah, Pak. Pas di tengah. Oh, di tengah. Berarti nolnya itu dimulai dari yang ada garis Bentar. merah itu, Pak. Ini nolnya itu yang ini bukan? Ini atau yang ini? Bentar. Nanti saya bingung, Pak. Maka yang Kalau bentar ya. Kalau ini tanda ini apa? Tadinya saya pikir ini 0, ini YS, berarti kan ini 10, berarti ini 5. Atau nolnya yang pinggir sini? Nolnya yang mana? Bentar. Tadinya saya pikir ini 0 ya, karena ada tanda seperti itu. Tapi kalau nolnya di sini, ya kita bagi aja skalanya. Kalau ini 10, berarti masing-masing 2, berarti ini 6 ya, 6 cm. Bentar, nolnya di... oh iya, ya. Harusnya nolnya sini ya. Karena pada saat ini, kita bisa... ya lebih masuk akal nolnya di sini ya, karena data ini itu kan didapatkan saat karena Y itu kan hanya digerakkan ke atas, berarti saat awal harusnya seperti ini. Y-nya itu kalau nolnya di sini, berarti kan Y-nya digerakkan ke bawah dulu ya, kemudian nanti baru ke atas. Maksudnya data ini itu kan bukan saat Y-nya itu digerakkan ke bawah. Oke. Berarti kalau nolnya di sini ya berarti ini 6 cm ya, bukan 5 cm. Begitu? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, tadinya saya lihat garis ini, saya pikir itu 0. Ada lagi yang lain? Yang nomor 9 ini paham ya? Ada yang mau dibahas lagi? Nomor yang lain? Bentar. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, bentar. Atau saya aja yang milih ya. Mungkin masih ada sedikit waktu. Saya pilih nomor 10 aja ya. Atau biasanya nomor akhir itu susah.
Bentar, nomor 10 saya tulis ini. Kalau nomor 6 kita sudah pernah bahas ya di kelas. Nomor 10 itu seperti ini. Agak mirip dengan nomor 6 sih. Jadi ada 2 buah kawat, lurus sangat panjang, ditempatkan sejajar. D ini diketahui nilainya, kemudian setiap kawat dialiri arus listrik sebesar 4,23 ampere dengan arah keluar. Oh, yang ini keluar, yang ini masuk ya. Ini masuk. Dengan menggunakan notasi vektor, berapakah medan magnetik pada titik P yang berjarak? Oh, ini titik P. Nah, hampir sama dengan yang nomor 7 ya. Jadi kalau kita lihat titik P ini berarti akibat kawat 1 ya ada medan magnet di titik P. Kemana arahnya di titik P? Ya kalau kita lihat arahnya tentu akan tegak lurus. Ini arah medan magnet di titik P akibat kawat 1. Saya tulis B1. Karena kan keluar ya. Kalau ini keluar berarti kan arah medan magnetnya seperti ini. Dan pas di titik P ya ini. B1 itu ke sana. Kalau akibat B2, akibat kawat 2 itu masuk. Berarti di sini kalau saya gambarkan ya harusnya dia ke sini. B2. Karena kalau kita lihat misalnya saya buat lingkaran yang melewati titik P, arahnya itu kan ke sini ya, arah medan magnet itu ke sini. Maka di titik pas kena di titik P itu ya ke sini. B2. Oke ya. Terus saya gambar ulangnya. Kalau dilihat nanti berarti ada yang ke sana. Yang ini oke ya. Saya hapus. Ini B1. Kemudian ada yang ke sini. Ini B2. Nah, sekarang ditanyakan berapa nilai B-nya dalam notasi vektor. Dalam notasi vektor itu berarti ya di sini ada X, ada Y, ada I, ada J. Berarti yang misalnya B1 ini ya kita perlu ganti, ya kita pecah 2, satu yang ke sini, satu yang ke sini. Karena kan ditanyanya dalam vektor. Misalnya ini B1X, arahnya I, B1Y, arahnya J. Demikian juga yang bawah sini. Kita harus buat dia menjadi notasinya vektor. Berarti ini ada B2Y, yang B2I, B2XI, yang ini, yang ke sini B2Y, B2YJ. Oke ya. Tentu kita harus cari dulu sudutnya. Sudut yang ini itu, sudutnya kan ini ya, dan ini. Ini itu akan sama dengan, kalau yang diketahui itu kan nilai D dan R. Maka ini akan sama dengan ini. Maka ya kita bisa tentukan. Saya tulis B1 ini sama dengan ya nilai B kali nilai B1 kali sin theta, ini I, ditambah B1 kali cos theta, ini J. Oke ya. Untuk B2 sama B2 sin theta I, tapi yang J-nya dia kalau dilihat dia arahnya ke bawah ya. Berarti ini minus
minus J sebenarnya B2 cos theta J. Tapi minusnya 1 di depan. Yang ke bawah ini kan minus J arahnya. Nah, jadi kita dapatkan ini persamaan ini. Tentu B di situ ya gabungan dari B1 dan B2. B total ini adalah B1 plus B2. Kalau dijumlahkan berarti B1 kali sin B1 plus B2 kali sin theta I. Yang cos theta-nya kalau dijumlahkan, B-nya arusnya sama, jaraknya juga sama ya. Maka ya B1 dan B2 itu nilainya sama. Betul ya? Kalau kita lihat B itu kan untuk kawat yang panjang ya, mu0I bagi 2V kali A. A-nya itu yang ini. Atau kali R. Atau A sama aja. Tekan R. Ini R. R yang ini dan R yang ini kan sama ya. Karena R ini kan sama dengan setengah D kuadrat tambah R kuadrat. R kuadrat ini. Dan ini sama setengah D, ini juga setengah D. Maka jarak ke titik P dari kawat 1 dan kawat 2 itu nilainya sama. Berarti B-nya ini mu0-nya sama, I-nya juga sama, 2V-nya sama, R-nya juga sama. Maka B1 ini akan sama dengan B2. Kita sebut saja B. Oke ya. Maka yang ini lebih sederhana. Ini jadi, yang ini dijumlahkan jadi 0. Sedangkan yang ini kalau dijumlahkan, yang kuning ini menjadi ya 2 kali B sin theta. 2 kali B sin theta. Arahnya I. Dan kalau dilihat gambarnya juga, ya ini saling menghilangkan dengan yang ini. Karena besarnya sama. Tinggal sisa yang kanan. Oke, tinggal dihitung. 2 kali B-nya itu mu0 I. I-nya diketahui 2V kali R kali sin theta. Sin theta-nya ya sin theta itu ya ini setengah D dibagi R. Sin theta-nya setengah D, R itu tadi ya setengah D kuadrat tambah R kuadrat. Ini arahnya I. Bentar, betul ya? Begitu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar. Ada lagi yang mau ditanyakan dari tutorialnya atau cukup? Ntar saya coba lihat soal yang lain. Soal yang nomor
Bentar, yang ini tentu R ini ya sama dengan R yang ini ya. Soal yang mungkin yang nomor mungkin satu lagi ya. Mungkin yang bagus yang mungkin nomor 5 bisa kita lihat. Ini yang sebenarnya sempat disinggung kemarin ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah muatan elektron, dia memasuki medan magnet. Kalau di sini hanya ada medan magnet saja, maka kita lihat lintasannya kan akan berbentuk lingkaran. Kalau ada muatan, ini misalnya muatan masuk, maka dia kan akan membentuk lingkaran. Kalau mulai masuknya di sini ya berarti jadi setengah lingkaran ya. Nah, cuma di sini di soal ini kita lihat di sini ada beda potensial. Kalau ada beda potensial berarti ada medan listrik. Jadi di soal ini selain ada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar, di sini akan juga muncul medan listrik. Kemana arah medan listriknya? Kalau ini adalah sebuah elektron, dan kita tahu di soal ini dia bergerak ke sana. Bentar, saya ambil lagi gambarnya. Nah, kalau ini elektron, dia bergerak ke atas ya. Dan di soalnya itu, oke. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, kemana arah gaya magnet nih? Di titik ini, ya kemana? Kanan ya. Kita bisa gunakan tangan kanannya. Jempol itu F gayanya, V itu arah pergerakannya, B itu medan magnetnya. Berarti dia ke kiri, tapi karena ini muatan negatif, maka dia akan ke kanan. Di titik ini dia akan ke kanan. Ini adalah gaya magnetnya. Nah, tapi kan dia juga bergerak ke atas ya. Dia kalau kita lihat beda potensial seperti ini, maka di sini ada gaya listrik yang arahnya ke atas. Jadi kalau di sini ada beda potensial, maka akan ada medan listrik. Dan di sini kita lihat arahnya. Berarti medan listriknya itu arahnya ke sini, sehingga elektron itu bergerak berlawanan arah dengan medan listriknya. Karena dia dituliskan di soal itu bergerak ke atas. Betul ya? Nah, berarti dia akan dipengaruhi oleh dua gaya, satu ke atas ini, satu ke kanan. Maka lintasannya adalah ya gabungan dari gayanya. Kan dia tergantung mana yang lebih besar, mungkin arahnya ya akan seperti ini. Nah, nanti di titik ini, yang ditanya itu kan berapa B minimum, sehingga elektron itu tidak menumpuk ke ping atas. Karena kalau B-nya kecil, yang ininya kecil, maka yang ini lebih dominan, maka dia akan menumpuk ke sini. Walaupun menumpuknya tidak akan tepat di sini, mungkin sebelah sini, tapi dia lebih dominan ke atas. Nah, maka di titik ini, di titik ini tuh ini, berarti kan ada F yang ke sini, ada FB yang tetap ke sini. Nah, di titik ini berapa nilai FB-nya? Yang nanti FB itu akan ditentukan oleh nilai B minimum, sehingga dia tidak menumpuk. Paham ya soalnya? Di sini kita bisa lihat yang gaya listrik itu Fe, ini sama dengan muatannya saya tulis E, besar muatan elektron, dikalikan dengan medan listriknya.
Medanistik itu, terus saya tulis besarnya aja ya. Arahnya sudah kita tentukan di sini. Ini adalah V potensial dibagi jarak D. Nah, dari sini itu satu hal. Kemudian yang gaya magnetnya ini adalah besarnya ya, E atau Q kali V kali B. V ini kecepatan kali B. Yang ditanya B. B ini. Nah, kita harus gabungkan dua hal ini. Yang bisa digabungkan itu ya dari nilai, kalau ini potensial ya, yang ini kecepatan. Kita perlu mencari kecepatannya dulu. Kecepatannya, tentu ini jawabannya harus mengandung M, maksudnya ditentukan M, V, kemudian B, dan D ya. Ya, dan E. Oke. Dari sini, karena dia bergerak memiliki energi kinetik itu setengah M V kuadrat. Nah, di sini kita bisa ambil V-nya. Bentar, dari atas ini, saya akan tulis F E kali D sama dengan E kali V. Oke. Kalau Anda ingat, W ini adalah integral F dr. Maka energi kinetik itu kalau diingat di semester 1, dia kan diturunkan dari ini, dari usaha energi kinetik atau energi potensial. Energi kinetik yang setengah mv kuadrat itu kan didapatkan dari konsep ini. Usaha itu adalah F kali D. Dengan mengganti F-nya itu dengan hukum 2 Newton, M kali A. Maka kita dapatkan setengah mv kuadrat. Jadi selama mekanika Newton berlaku, energi kinetik itu selalu setengah mv kuadrat. Karena F-nya itu kita ganti dengan M kali A. Nah, yang ini juga, konsep ini bisa kita pakai di sini. Berarti energi kinetik itu sama dengan ya F kali D. Artinya di sini K itu sama dengan ya F kali D yang sama dengan setengah M V kuadrat. F-nya ini F medan listrik ya. Sehingga V-nya ini 2, saya ganti dengan ini ya. E kali V dibagi dengan M diakarkan. Ini V yang di sini potensial. Ini adalah kecepatannya. Dan ini bisa kita masukkan ke sini. Di titik ini, di titik yang ini supaya dia tidak menumbuk, maka ininya harus lebih besar dibandingkan dengan yang F-nya. Sehingga dia akan tertarik ke sana. Maka FB ini harus lebih besar dibanding F yang E. FB-nya itu yaitu EVB. FE-nya itu tadi E kali V kali D. E-nya ini bisa hilang. Sebentar, ini harus lebih besar ya. Bukan sebentar. Yang ditanya itu B. Berarti B itu harus lebih besar dibanding V kali D dibagi kecepatan. Betul ya? Bentar. FE itu kan ada di. FE itu E kali V. Kok ada di. Maka ya ini harus lebih besar dibanding ini. Dan ya tadi kecepatannya itu bisa kita nyatakan dengan itu. Sebentar, FE itu bagi D ya, maaf bukan bagi D. Sebenarnya gini saja secara konsep betul, tapi karena harus dinyatakan dengan yang ada di soal, biasanya soal seperti ini ya, M, D, B, maka kecepatan ini perlu diganti menjadi yang tadi. Jadi V dibagi D
2EV dibagi M. Begitu. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Oke. Saya rasa yang lainnya juga harusnya nggak masalah ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertemuan hari ini saya akan cukupkan sampai di sini. Nanti silakan dipelajari lagi ya, soal-soal tutorial atau soal-soal yang lain. Saya mengingatkan bahwa ujiannya itu hari Rabu, teknis pelaksanaan detailnya nanti akan disampaikan kemudian. Anda juga bisa mengecek sendiri di Edunext ya, yang ada kelas gabungan bisa di situ, termasuk soal-soal tutorial bisa Anda dapatkan di situ. Tapi kalaupun nanti ada, saya akan upload juga di MS Team. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada lagi, saya ingin cukupkan. Terima kasih. Semoga ujiannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tolong diingat selalu pegang tinggi prinsip kejujuran. Itu yang paling penting. Dan ya itu lebih penting dari ujiannya bahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.